Tapi kita yang mengatakan Allah. Bukan Allah yang mengatakan Allah. Nah ini bedanya. Kita sendiri yang mengatakan semuanya Allah, semuanya milik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kebenaran Dunia Akhirat, KDA Channel. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama ayahanda, saya bersama adik saya. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Islam yang sebenar-benarnya. Karena Islam yang sebenar-benarnya ini sangat mudah untuk kita ucapkan. Sekedar kita membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bisa dikatakan Islam secara zahir. Secara zahirnya kita sudah Islam, secara kelihatan nyatanya. Tetapi Islam yang sebenar-benarnya itu yang mana, saudara-saudara? Makanya pada video kali ini mungkin suasananya agak berbeda, karena ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Harus kita sama-sama perhatikan, kita sama-sama renungi, agar keislaman kita tidak sekedar nama, oh saya Islam, tapi kita tidak tahu bahwa diri kita itu Islam yang sebenarnya, atau kita tidak bisa menjamin bahwa diri kita itu memang Islam seperti apa yang kita katakan. Sebab kata-kata Islam itu berarti selamat. Sudahkah Anda tahu diri Anda selamat dari dunia? Sebab jika tidak tahu, jangan harap selamat kelak di akhirat. Seperti ada ceritanya, Pak, seperti cerita ulama yang mengerjakan kebaikan itu. Kalau sudah dibilang ulama, itu kan sudah berarti sudah luar biasa. Itu orang Islam yang luar biasa. Dia mengerjakan amal yang begitu baik kan, Pak? Seperti cerita di kitab itu. Silahkan Bapak yang ceritakan bagaimana ceritanya itu ulama itu. Seperti ulama yang diceritakan di dalam kitab Hidayatul Itu. Itu kan ceritanya memang luar biasa. Itu luar biasa. 7 petala langit, 7 petala bumi itu. Itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Mulai dari sembahyang sunat, sembahyang wajib, berzikir. Lalu mereka itu konon ceritanya jarang sekali turun dari masjid. Itu makanya. Jika ada orang perang sabil, dia ikut perang sabil. Nah, jika ada orang naik haji, dia yang mengantarkan orang naik haji. Jadi kurang apa sih kebaikan? Kenapa dia mengerjakan itu, seorang ulama itu? Karena dia menginginkan balasan yang baik, ya kan, yang baik. Tetapi ceritanya itu berbalik. Jadi harapannya itu yang tadinya mendapatkan surga, tahu-tahu kok nggak diterima Tuhan, begitu ceritanya. Jadi apa? Ada apa dan kenapa dengan ulama? Inilah yang mau kita bahas. Mau cari di mana letak kesalahan kita. Jangankan kita ini orang kecil, nggak tahu apa-apa. Ini seorang ulama ini ya. Seorang ulama sudah dicap ulama, masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala amal perbuatannya itu.
Jadi inilah yang mau kita cari. Kenapa sampai seperti itu? Nah, jadi ulama ini kalau saya pikir dia juga yang mengajarkan kita tentang kebaikan, ya kan? Sambil mengajarkan kebaikan. Dan dia juga yang mengajarkan kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upayaku untuk mengerjakan suatu kebaikan atau untuk menjauhkan suatu kejahatan. Tapi dengan daya upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah artinya. Tapi kenapa? Banyak sekali saya dengar para guru-guru atau para ustadz-ustadz mengatakan atau mengajarkan kita. Mungkin itu ajaran dari ulama itu juga yang disebarluaskan kepada kita-kita. Nah, jadi kita mengatakan kita berusaha, tapi Tuhanlah yang menentukan. Jadi kalau kita mengatakan kita berusaha, Tuhan menentukan, seakan-akan kalau menurut saya kekuasaan itu terpecah menjadi dua. Jadi tidak nyambung. Tidak nyambung. Nah, yang tadinya kita mengatakan tiada daya dan upaya. Tiada daya dan tiada upaya untuk menjauhkan suatu kebaikan, untuk mengerjakan suatu kebaikan atau untuk menjauhkan suatu kejahatan, terkecuali dengan daya upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mengatakan kita sendiri. Kita hanya sekedar bisa berusaha, tapi Tuhanlah yang menentukan. Berarti kita, kalau menurut saya itu sudah keluar dari kata la haula wala itu. Nah, di sini kita sudah keluar, kita sudah mengatakan diri kita. Nah, walaupun sekedar, tapi kita. Intinya begini Pak, yang saya tangkap di sini dengan pembahasan kita ini, yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah keakuan yang luar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya misalnya saya mengerjakan suatu apapun, atau mengerjakan sholat, atau mengerjakan haji, tetapi di situ saya merasa bahwa sayalah yang melakukan semua itu, tanpa saya sadari yang melakukan semua ini di dalam alam ini sudah diliputi oleh kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti kata Bapak tadi, kudrat dan iradat terpecah menjadi dua, itulah yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makanya jatuh dia kepada yang namanya i'tikad. Kan? I'tikad Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah. Karena mazhab ini menjadi tiga bagian. Ada mazhab Mu'tazilah, Jabariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi i'tikad atau mazhab Mu'tazilah ini, kita mengakui diri kita yang berbuat, kita yang berkuasa, kita yang bisa dalam segala hal. Kita yang bisa dalam segala hal. Ini yang dinamakan i'tikad Mu'tazilah atau mazhab Mu'tazilah. Itu tergelincir. Itu tergelincir, tidak diterima Allah. Dan yang kedua, i'tikad Jabariyah. Kalau i'tikad Jabariyah itu semuanya Allah, tapi kita yang mengatakan Allah, bukan Allah yang mengatakan Allah. Nah, ini bedanya. Kita sendiri yang mengatakan semuanya Allah, semuanya milik Allah. Begitulah katanya. Nah, ini i'tikad Jabariyah. Itu juga tergelincir. Jadi yang benar itu i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah? Seperti yang kita sudah sebutkan tadi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upayaku untuk mengerjakan suatu kebaikan. Itu artinya. Atau untuk menjauhkan suatu kejahatan. Itu arti daripada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cuman itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada syariatnya.
pada pembicaraan syariatnya. Karena itu penyampaian daripada segala ulama-ulama yang berjalan atau untuk ingin mendapatkan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai disitulah penyampaian mereka-mereka yang menjadi para ulama-ulama. Lain lagi ceritanya. Kalau orang yang menuju hakikat atau makrifat, itu lain lagi ceritanya. Dari situlah dia akan berangkat nanti. Perjalanan. Awal perjalanan. Dari situlah, dari la haula wala itu nanti dia akan naik. Berjalan untuk mencari hakikat dan makrifat. Seperti itulah. Nah, jadi di sini saudara-saudara, seperti penjelasan Bapak tadi, doa Ayahanda, bisa kita simpulkan bahwasanya Islam yang sebenar-benarnya itu bisa kita tahu dari sekarang, dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak berani menegaskan atau kita tidak berani untuk mengatakan diri kita Islam di dalam hati dan tekad kita, bahwa kita telah duduk di tempat yang benar, bukan sekedar nama atau bukan sekedar kata-kata saja, otomatis kelak di akhirat nanti kita seperti itu, terombang-ambing yang sekedar kata-kata, karena kita tidak jelas dari dunia ini, keislaman kita tidak pas dari dunia ini. Nah terus ini lagi satu ya. Di sini saya akan terangkan di sini. Kan banyak kita yang mengatakan, saya ini orang Islam. Saya orang Islam. Banyak sekali, bahkan di dunia ini banyak sekali yang mengaku dirinya menjadi Islam. Tahu enggak tujuan Islam itu? Tujuan Islam itu kita ingin disayang Allah. Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingin kenal dengan Allah. Itulah tujuan kita. Jika kita sudah kenal dengan diri kita, dengan diri Allah, ya kan? Kita sudah mengenal diri kita, diberi mengenal diri kita yang sebenarnya, siapakah diri kita yang sebenarnya, dan siapakah Tuhan kita yang sebenarnya. Kalau kita katakan diri kita sudah kenal dengan diri kita, pertanyaan saya, bagaimana keadaan hamba yang sebenarnya? Kalau kita sudah kenal dengan diri kita, terus bagaimana keadaan Tuhan kita yang sebenarnya? Kalau kita sudah tahu keadaan kita dan keadaan Tuhan kita, itu namanya orang kenal. Jadi di sini boleh kita buka sedikit Pak, biar semua yang mendengarkan, saudara-saudara kita bisa mudah dimengerti. Seperti katanya Bapak tadi, mohon maaf, mungkin saya sebagai anak ingin juga bukan menjawab, tapi saya ingin berkonsultasi dengan Bapak saya sendiri di sini. Seperti pertanyaan Bapak saya tadi, biar saudara-saudara juga tidak bingung dengan pertanyaan itu. Bagaimana keadaan hamba dan bagaimana keadaan Tuhan? Jadi di sini saya ingin, mohon maaf Bapak, saya ingin menjawab Bapak saya, karena ini Bapak saya sendiri. Karena kita ini ngomongin masalah Islam, biar kita sama-sama selamat. Ya, benar itu, benar. Ini pertanyaan yang luar biasa yang bagus. Jadi, kalau Tuhanmu hidup, kau harus mati. Kalau Tuhanmu mendengar, kau harus tuli. Kalau Tuhanmu melihat, kau harus buta. Bila Tuhanmu berkalam, kau diam. Jangan sampai ada dua yang melihat, jangan sampai ada dua yang hidup, jangan sampai ada dua yang mendengar, jangan sampai ada dua yang berkata-kata. Itu yang akan disiksa. Kalau lebih dari satu, mampus kita, saudara-saudara. Nah, justru itulah dia jawabannya kan sudah kamu jawab tadi. Jadi kalau Tuhan hidup, kita harus mati. Kalau Tuhan mendengar, kita harus tuli. Seperti itu. Nah, itu kan 7 panca indera.
yang dinamakan sifat. Ya. Sifat ma'ani, sifat ketuhanan, ya kan? Sifat Tuhan yang ada di dalam diri hamba. Dari situlah kita bisa mengenal dari sifat Tuhan itu sendiri. Nah, dari sifat Tuhan itu sendiri, kita bisa mengenal diri kita yang menjadi hamba yang lemah. Dari sifat Tuhan, dari sifat Tuhan itu yang ada di dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi dari situlah kita bisa mengenal Tuhan yang kuat atau yang hidup. Dikala itulah baru kita dinamakan Islam, saudara-saudara ya. Soalnya di sana sudah murni Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya, di dalam hidupnya sendiri, di dalam penglihatannya sendiri, di dalam kalamnya sendiri, di dalam pendengarannya sendiri. Semuanya sudah kembali kepada pemiliknya yang asli, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala itulah kita bisa dinamakan Islam yang sebenar-benarnya. Itu yang dinamakan bertemu ya, antara Tuhan dan hamba. Ya. Itulah yang dinamakan bertemu. Jadi kita sudah tahu keadaan kita. Keadaan kita itu lemah. Jadi kalau kita mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, semua yang ada di dalam alam ini satu pun tidak ada yang bisa bergerak. Di dalam begitulah di dalam diri kita. Satu pun tidak ada yang bisa bergerak dan satu pun tidak ada yang pintar. Yang pintar cuma Allah. Yang bisa menggerakkan kita itu hanya Allah. Cuma itu saja. Jika kita ingin betul-betul masuk dalam golongan Islam yang sebenarnya. Seperti itu. Ya, saudara-saudara, untuk kali ini demikian dulu pembahasan kita. Tunggu pembahasan selanjutnya yang lebih menarik lagi daripada ini. Semoga pembahasan kali ini bisa dimengerti oleh saudara-saudara sekalian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.